Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang akal dan wahyu menurut Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Di pertemuan ini kita akan fokus terlebih dahulu berkenaan dengan akal dan wahyu menurut perspektif Mu'tazilah. Jadi fokusnya di Mu'tazilah terlebih dahulu. Di pertemuan selanjutnya baru kita akan fokus ke Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Karena mungkin Mu'tazilah ini cukup kompleks ketika kita belajar tentang ini, jadi kita belajar Mu'tazilah di satu pertemuan ini. Selanjutnya tentang prawacana, yaitu dasaran tentang apa sih pentingnya akal dan wahyu yang kita lihat dari hal yang paling dekat dengan kita. Kita sebagai umat beragama ini tentunya harus bersyukur kita ditempatkan di Indonesia yang memiliki kebebasan memeluk dan menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Ini tentunya tidak lepas dari usaha para pendahulu kita yang merumuskan Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan rumusan atau dasar negara yang tidak lepas dari pertimbangan akal dan wahyu. Jadi akal wahyu dikorelasikan, terbentuklah namanya Pancasila. Jadi kita harus bersyukur di situ. Jadi pentingnya akal dan wahyu, korelasi antara akal dan wahyu di sana. Selanjutnya berkenaan dengan akal dan wahyu ini selalu menjadi perdebatan di awal kemunculan Islam, terutama setelah masa sahabat. Manakah yang lebih dominan antara keduanya? Kemudian sekitar abad 4 atau abad ketiga Hijriah muncullah salah satu aliran kalam, yaitu Mu'tazilah yang digagas oleh Wasil bin Atha. Yang dalam hal ini aliran Mu'tazilah mementingkan rasionalitas dan akal. Yang kemudian Mu'tazilah ini dijadikan sebagai aliran resmi Bani Abbasiyah. Sehingga kita tahu sendiri dari rasionalitas inilah atau akal inilah Bani Abbasiyah menjadi dinasti yang paling produktif dalam hal ilmu pengetahuan. Akan tetapi di sisi lain mereka memusuhi orang-orang yang lebih mementingkan wahyu, yang kemudian kita kenal dengan Al-Mihnah. Khalifah Al-Ma'mun sendiri kita tahu bahwa beliau adalah khalifah paling jayanya Abbasiyah. Akan tetapi salah satu kebijakannya adalah Al-Mihnah, yaitu pengujian terhadap ulama-ulama di luar Mu'tazilah. Ulama-ulama tersebut diharuskan untuk memilih antara Al-Quran itu sebagai wahyu atau sebagai kalamullah atau sebagai makhluk. Nah, kaum Mu'tazilah ini menganggap bahwa Al-Quran sebagai makhluk, bukan sebagai kalamullah. Nah, disinilah salah satu peristiwa yang paling bersejarah, yaitu Al-Mihnah. Bagi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, maka akan disiksa sampai meninggal. Kemudian selanjutnya dari situlah datang aliran yang dinamakan atau didirikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau juga salah satu pengikut Mu'tazilah atau mantan pengikut Mu'tazilah yang muncul sebagai antitesis terhadap Mu'tazilah yang terlalu mementingkan akal. Jadi di sini Asy'ariyah lebih mementingkan wahyu daripada akal. Nah, disinilah Asy'ariyah disambut baik oleh ulama yang kecewa dengan adanya mihnah. Kemudian di satu sisi Asy'ariyah terlalu mengunggulkan wahyu, maka datanglah aliran Maturidiyah yang didirikan oleh Abu Mansur Al-Maturidi sebagai respon umat yang kurang sependapat dengan Asy'ariyah yang terlalu mengedepankan wahyu. Maturidiyah yang sama-sama mengutamakan wahyu, akan tapi akal diberikan porsi yang lebih dibandingkan Asy'ariyah. Mungkin ini mengulangi kembali tentang pelajaran-pelajaran sebelumnya, cuman ini difokuskan pada wahyu dan juga akal. Baik, selanjutnya Dr. Mustafa berpendapat bahwa Mu'tazilah berdiri di bawah fondasi akal dan perdebatan. Seperti yang kita tahu bahwa Mu'tazilah itu memiliki pendapat bahwa akal lah yang harus diagungkan, akal di atas segalanya. Kemudian
Mu'tazilah dalam hal ini adalah sekte Jahidiyah, bahkan sampai mencela fuqaha dan muhaddisin sebagai orang awam karena mereka hanya bertaklid dan tidak membuat inovasi. Karena apa? Menurut sekte ini, sekte Jahidiyah ini, para fuqaha itu hanya melihat pendapat ulama terdahulu. Muhaddisin juga sama, hanya mengikuti pendapat ulama terdahulu, sehingga mereka dianggap sebagai orang awam yang hanya bertaklid dan tidak membuat inovasi, stagnan dalam hal inovasi. Kemudian Mu'tazilah juga berpendapat bahwa akal lebih dominan daripada wahyu, karena menurut mereka sebelum adanya wahyu, manusia sudah dapat berpikir tentang Tuhan, rasa syukur, baik dan buruk, dan utusan Tuhan hanya sebagai ujian dan cobaan bagi akal. Apakah mereka lebih dominan kepada wahyu atau kepada akal? Jadi menurut mereka bahwa sebelum adanya wahyu pun manusia itu bisa berpikir tentang siapa sih Tuhan, pasti akan ada pencipta dari alam ini. Kemudian ketika kita diberi sesuatu yang baik, pasti kita akan bersyukur. Kemudian kita pasti sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Salah satu tokoh Mu'tazilah yaitu Abu Huzail Hamdan mengatakan bahwa wajib bagi setiap mukallaf atau orang yang baligh untuk mengetahui Allah beserta alasannya dalam hal logika atau akal, meskipun belum datang wahyu kepadanya. Jadi sebelum adanya wahyu itu sebenarnya orang mukallaf itu diwajibkan untuk mengetahui Allah beserta alasannya dengan akal itu. Apabila dia sebagai orang mukallaf membatasi diri untuk mengetahui Allah hanya melalui wahyu, maka ia akan mendapatkan sanksi dan dari keyakinannya. Jadi seorang yang hanya membatasi dirinya atau membatasi pengetahuan Allah hanya melalui wahyu, maka mereka akan mendapatkan sanksi. Selain itu, mukallaf juga wajib mengetahui manfaat dan kemudaratan kejelekan, dalam hal ini kejahatan, sebelum adanya wahyu, sehingga wajib bagi mukallaf untuk condong kepada sikap kebaikan dan menjauhi keburukan. Jadi seperti itu. Manusia sudah harus bisa membedakan apa sih manfaat kebaikan, apa sih kemudaratan kejelekan, sehingga mereka bisa lebih condong kepada hal-hal atau sikap-sikap kebaikan. Kemudian Ibrahim bin Yasar mengatakan, bagi orang yang berpikir jika ia berakal memungkinkan untuk berpendapat, meskipun wahyu belum diturunkan, semestinya ia mampu menghasilkan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan pertimbangan baik dan buruk berdasarkan akal pikiran terhadap sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum hampir sama, bahwa meskipun wahyu belum diturunkan, sebenarnya manusia sudah bisa meraba-raba siapa sih pencipta. Pasti ada pencipta alam semesta ini. Jadi mereka berpendapat bahwa tanpa adanya wahyu pun atau sebelum adanya wahyu pun, manusia sudah bisa berpikir tentang Tuhan, tentang pertimbangan baik dan buruk. Selanjutnya ini diperkuat lagi oleh salah satu tokoh, Isa bin Sobih, berpendapat bahwa akal memiliki kemampuan untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh hukum dan sifatnya. Artinya akal pun bisa meraba bagaimana sih Tuhan itu menciptakan hukum alam, bagaimana sih sifat-sifat Tuhan. Tentunya ketika Tuhan itu maha pencipta, berarti beliau maha kuasa. Seperti itu kan akal bisa merabanya dengan logika, bahkan sebelum wahyu turun. Akan tetapi apabila seorang membatasi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala hanya melalui wahyu saja, sehingga berakibat dia belum mengetahui Allah Subhanahu wa taala sampai masa dewasanya, sampai masa mukallafnya, maka sama saja dia belum bisa bersyukur atas akal yang telah diberikan, maka ia akan mendapatkan hukuman yang kekal. Jadi ketika seorang itu hanya membatasi pengetahuan tentang Tuhan itu melalui wahyu saja, sehingga pada masa baliknya, masa dewasanya, ketika dia belum mengetahui, belum adanya wahyu tentang Tuhan, sehingga dia tidak tahu berkenaan Tuhan, maka dia
akan mendapatkan hukuman. Ini sebagai permisalan saja, misalkan belum ada wahyu seperti itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah jika akal mampu mengcover seluruh kebutuhan manusia, maka di manakah peran wahyu menurut Mu'tazilah? Ya, menjadi pertanyaan besar ini. Secara umum, Mu'tazilah memandang wahyu itu sebagai penguat atau pengkonfirmasi atau pengcross check dari apa yang telah difikirkan oleh akal. Apabila dalam hal ini wahyu sesuai dengan apa yang difikirkan oleh akal, maka dia dapat dijadikan sebagai penguat atau ya tadi penguat dalil akliyah. Tetapi apabila dalil nakli atau dalil wahyu tersebut bertentangan dengan akal, maka mereka akan memilih akal manusia. Nah, itu pendapat Mu'tazilah secara umum yang mungkin lebih termasuk ekstrim lah. Kemudian di sini kita akan belajar tentang pendapat yang lebih moderat, bahwa Abdul Jabbar mengatakan akal hanya dapat mengetahui yang baik, itu memberikan kemaslahatan, sedangkan yang buruk mengakibatkan kerusakan secara garis besarnya saja, sementara yang menetapkan secara terperinci adalah wahyu. Nah, ini pandangan moderat, bahwa akal itu hanya bisa mengetahui yang baik, itu pasti akan akan memberikan kebaikan juga, yang buruk juga akan mendatangkan keburukan juga, secara garis besarnya seperti itu. Kemudian wahyu datang merincikan hal yang difikirkan oleh otak. Kemudian datangnya Rasul adalah sebagai konfirmasi dari yang telah diperoleh oleh akal, yang diperoleh akal pikiran. Jadi hanya sebagai pengkonfirmasi, atau wahyu itu hanya sebagai konfirmasi dari apa yang dipikirkan oleh akal. Selain itu, wahyu menurut Al-Jubair mengatakan bahwa selain bentuk penjelasan dan perincian terhadap hal baik dan hal yang jahat, seperti yang saya jelaskan tadi, wahyu juga bentuk perincian hukum dan upah yang akan diberikan manusia di akhirat. Jadi dalam hal ini akal itu punya keterbatasan, bahwa hal-hal setelah kematian itu tidak bisa dikonfirmasi, tidak bisa difikirkan. Nah, disinilah letak wahyu menurut salah satu tokoh Mu'tazilah ini, bahwa apa yang sudah kita lakukan di dunia, kemudian apa yang sudah kita lakukan di dunia pasti akan mendapatkan hukuman dan upah yang akan diperoleh di akhirat. Jadi yang menjelaskan tentang akhirat itu adalah ranahnya wahyu. Seperti itu. Paham ya? Mungkin itu dari saya, tidak terlalu lama. Sudah sekitar 13 menit. Di sini saya akan mengutip pemikiran atau quote dari salah satu pendakwah milenial saat ini, yaitu Habib Hussein Ja'far, bahwa sains atau akal memerlukan agama dalam pelaksanaannya agar tidak menyalahi moral. Jadi harus ada akal ketika berpikir, itu harus ada batas-batasannya agar tidak menyalahi moral. Batas-batasnya itu apa sih? Agama. Sedangkan agama membutuhkan ilmu pengetahuan untuk terhindar dari mitologi atau mitos-mitos. Nah, agama itu sebenarnya bisa dirasionalkan, maka disinilah letak ilmu pengetahuan. Itu harus sinkron, keduanya harus mempunyai benang merah yang terhubung, ya, seperti itu. Jadi kita harus berpikir secara seimbang antara sains dan juga akal, sains dan juga agama. Kemudian di slide terakhir saya akan memberikan 2 soal latihan yang kemudian nanti bisa saya menjawab, dimasukkan ke dalam Google Doc, tentang bagaimana pandangan Anda tentang pemikiran wahyu dan akal menurut Mu'tazilah. Kemudian setelah mengetahui pemikiran Mu'tazilah, terutama tentang hal dan wahyu, apa pandangan Anda berkenaan dengan akal dan wahyu? Mungkin jenengan punya perspektif yang lain seperti itu. Silahkan dijawab di Google Form yang akan saya berikan nanti.
Sekian pertemuan hari ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman dan juga bagi saya. Jika ada yang belum jelas atau mengganjal menurut pemikiran sampean, silakan ditanyakan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang akal dan wahyu menurut Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang dalam hal ini hampir sama dalam hal pandangan pemikirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.